jangan kira semua orang-orang pede itu dia merasa dirinya perfect. Nggak ada. Justru orang-orang yang pede, yang lo lihat pede, semua influence, mana ada sih orang yang perfect, bos? Nggak ada orang yang perfect di dunia ini. Yang ada orang yang terus belajar, terus bertumbuh, dan dia berani bertanya. Halo bos. Sehat bro. Banyak. Mau nanya kerjaan kek, jodoh kek, nanya apa kek. Kan adanya jembatan kemarin itu memberi inspirasi buat kita semua. 3, 2, 1, pause. Insecure tuh apa ya? Nggak pede ya? Jadi insecure tuh nggak pede. Orang tuh nggak pede. Kenapa? Karena dia merasa jelek, ya kan? Dia merasa goblok, dia merasa nggak pinter, dia merasa nggak keren aja mukanya, ya kan? Atau badannya terlalu over dia rasa, atau kalau cowok badannya nggak kekar, atau apapun lah, ya nggak? Atau dia datang dari keluarga yang miskin menurut dia, atau keluarganya tidak bisa dibanggakan. Pokoknya ada aja yang kurang dari dalam diri dia, sehingga dia nggak pede tuh ketemu apa-apa. Nah, sebenarnya sementara dia itu bagaimana sih, dia suka bingung, kenapa sih gue bisa nggak pede? Satu hal yang pasti ya, menurut gue, kenapa orang tidak pede? Karena dia merasa kurang aja. At some point, di dalam dirinya itu dia merasa dia kurang aja. Pokoknya nggak sempurna, tidak perfect. Jadi dengan kata lain, orang nggak pede selalu merasa bahwa dia itu tidak perfect. Dan dia nagih nyandu sama perfection. Ya kan? Paham maksud gue? Jadi ketika dia mau berdiri di depan, ya kan? Atau dia speech, atau dia sekedar ada pergaulan di komunitasnya gitu, ada misalnya lo masuk kantor baru, ada orang lagi nimbrung, ngobrol, makan, dia nggak pede aja masuk ke sana karena dia ngerasa kurang, karena dia ngerasa tidak perfect. Menurut dia kalau dia lihat orang yang pede, oh dia orang perfect. Nah sesungguhnya kalau gue mau bilang, nggak ada, gue paling nggak ngerti definisi perfect. Ya, bagaimana supaya pede adalah tidak ada kata perfect dalam dunia ini. So itu hal pertama dulu. Gua selalu nggak merasa tidak mungkin gua perfect. Dan tidak mesti harus gua perfect ketika gua mesti ketemu sama orang. Enggak. Nah, ketika lu harus coba pikirkan dalam diri lo, dalam otak lo, ketika lu merasa tidak perlu perfect, tidak usah perfect, maka lu sesungguhnya di saat yang sama, lu welcoming, lu terima, lu sambut kesalahan. Lu sambut kalau gua ada salah ngomong, lu sambut kalau gua jelek, kalau gua ada kurang, lu sambut itu dengan di saat yang sama lu siap untuk belajar, coba bertanya, ya kan? Sama halnya itu sama misalnya kayak begini, gua kasih contoh. Ketika gua mau bikin suatu bisnis baru, lu kira semua pebisnis ini pada saat dia memulai bisnis itu dia sudah ngerti semuanya, planningnya, well plan semua segala macam. Lu semua kan kerja, kita udah kerja bareng. Bukannya gue punya well plan kok. Gue nggak pernah punya well plan. Gue belum perfect di dalam bisnis YouTube. Buat gue prestasi gue adalah gue udah 100.000 subscriber dan gue happy. Tapi can you imagine kalau gue berpikir dari mata orang yang udah 10 juta subscriber, 100 ribu subscriber tuh kerdil, men. Tapi ya udah, gue terima aja bakal ada orang bilang bahwa mungkin di tengah jalan gue akan gak ngerti, ya gue belajar. Gue tidak mau menunggu untuk perfect. Bahkan gue tidak peduli sama perfect. Bahkan gue anti namanya perfeksionis. Gue anti, ya. Gue setiap kali gue melangkah, itu akan membuat diri gue menjadi pede. Itu akan membuat diri gue oke gue melangkah. Kenapa? Ya udahlah, gue anti perfect, ya kan? Gue terima, gue sambut semua. Ada hal baru, ada pelajaran baru yang harus gue tingkatkan, ya kan? Misalnya gue kurang putih kali ya, atau dandanan gue kurang asik, ya oh ya, gue belajar lagi, gue tanya lagi sama lu, kita discuss, ya kan? Dan gue enjoying masa itu. Nah, jangan kira semua orang-orang pede itu dia merasa dirinya perfect.
Nggak ada. Justru orang-orang yang pede, yang lo lihat pede, semua influence, mana ada sih orang yang perfect, bos? Nggak ada orang yang perfect di dunia ini. Yang ada orang yang terus belajar, terus bertumbuh, dan dia berani bertanya, dia berani belajar hal baru, dia berani tanya, bos gimana ya bos? Misalnya gue ketemu YouTuber yang lebih banyak, lebih dulu dari gua, ya kan, yang dia sudah banyak di panggung ya, sudah jadi speaker di mana-mana, dia punya follower lebih banyak. Gua bahkan nggak segan untuk bertanya sama dia, ya kan, gue turunkan ego gue tanya bagaimana supaya bisa maju ke sana. Itu orang yang pede. Apa yang salah dengan kurang? Dan mesti diingat, tidak ada satupun orang di dunia ini yang perfect, nggak ada, cuma Tuhan yang perfect, ya kan? Nggak ada yang perfect. So kalau kita mindset kita dirubah bahwa nggak ada tuh perfect, maka kita akan berubah tuh habitnya, pola pikir, perspektif, cara berpikir kita tuh, mindset kita akan berubah. Ya udahlah, gue coba aja, nggak apa-apa. Bahwa ada orang yang menghina atau bagaimana, ya udah terserah. Menurut gue sih, bagaimana supaya kita nggak pede atau nggak pede itu atau insecure itu datang dari karena kita pikir kita harus perfect. Padahal perfect tuh nggak ada, bos. Gue anti perfect, nggak ada. Menurut gue nggak ada perfect. Lu kalau terlalu percaya diri itu gimana ya? Artinya lu nggak mau belajar gitu, atau lu merendahkan orang. Ya, ada orang terlalu percaya diri akhirnya dia merendah, lu goblok, lu bukan temen gua. Enggak begitu impactnya. Gue bilang percaya diri itu harus kita kembangkan dalam diri kita. Bayangin ya, ketika lu nggak percaya diri itu hanya mendatangkan hal-hal buruk. Misalnya, lu jadi tidak pernah berani mencoba hal baru karena lu nggak pernah percaya diri. Lu nggak pernah explore, gue pengen deh jadi penulis, gitu kan? Tapi lu nggak pernah percaya diri menulis, jadi you don't even start tulisan pertama lu, dan itu akan lu bayangin apa yang terjadi sama hidup lu di 20 tahun kemudian gitu loh. Lu hanya bisa cerita sama orang-orang bahwa, wah men, gue coba dulu gue menulis ya, mungkin gue bisa jadi penulis hebat, dan lu bisa habiskan itu. Dan ini gue banyak ketemu orang, dia sebenarnya bisa bernyanyi, tapi dia nggak pernah percaya diri untuk mencoba hal baru. Nah itu karena dia pikir dia belum perfect, dia tunggu waktu sampai dia perfect, padahal nggak ada. Gue sampai sekarang 100.000, lu kira gue udah jago, udah perfect gue jadi YouTuber? Ya enggak dong, masih banyak kekurangan. Gue baru 100.000 men, gila, kita udah 100.000, apaan sih 100.000 dibanding orang-orang udah 1 juta, 20 juta, 15 juta men, gila. Tapi ya gue move, gue kerja, gue lakukan, gue nagih sama mencoba hal baru, dan gue nggak mau. Nah kalau misalnya lu over pede, kaitannya yang gue lihat nih nuansanya bahwa lu over pede jadi lu merendahkan orang. Nah, lu goblok, lu nggak bisa gini gitu ya, nggak gitu juga ya. Cuman maksud gue, kalau percaya diri itu memang harus lu kembangin, tapi bukan berarti lu menghina-hina orang. Ngapain sih? Apa sih gunanya? Terus jadi gue menghina, misalnya lu ada YouTuber baru 1.000 subscriber, gue hina-hina gitu ya? Nggak gitu juga sih. Gue nggak pernah ada begitu sih. Menurut gue itu aneh ya, gitu. Tapi pede ya pede aja. Lu pilih omongan lu. Lu pilih mana yang lu dengerin, mana yang nggak lu dengerin. Lu pilih dong. The decision is yours. Keputusannya ada di otak lu. Ini lu dengerin apa enggak? Bebas, freedom. Percaya diri menghasilkan salah satu hal positif adalah freedom, kebebasan berpikir, berekspresi, kebebasan lu memilih mana yang lu dengar. Ya kan? Kalau menurut lu itu bagus ya lu dengerin aja, nggak apa-apa. Kalau menurut lu itu memberikan efek buruk ya lu nggak usah dengerin, kan keputusannya di lu. Lu udah bilang ya bahwa dia toksik, ya lu terus ngapain lu dengerin? Udah tahu dia toksik, lu dengerin. Yang ngaco siapa? Tau nggak? Orang toksik pasti akan jadi toksik sampai bongkok. Dan pasti ada di dunia ini orang toksik. Pasti ada, bos. Pasti ada. Gue sering ditoksikin. Lu emang enak ya. Lu enak bang udah punya duit. Ya lu enak bang punya kamera. Lah lu enak bang gini-gini. Ya
Itu mah pasti ada. Lu kalau lu fokus menjawab mereka, membuktikan ke orang-orang toksik bahwa I'm the man, I'm the best guy, I'm the man gitu, yang gue jago, membuktikan ke mereka, lu sibuk ke mereka. Berarti hidup lu sama aja lu serahin ke mereka. Fokus lu adalah ke mereka. Kalau fokus gua enggak. Fokus gua adalah bagaimana gua gitu loh. Gua nggak perlu membuktikan apa-apa ke dunia. Gua mau proving myself, gua mau bilang bahwa ini hidup gue, cara gue, mimpi gue. Dan ini gue happy menjalankan ini, dan gue mau bertumbuh. Gue nggak perlu dengerin mereka. Gue pilih, men. Lo tau gak? Gue pilih siap tempat gue bertanya orang-orangnya. Gue pilih lah. Kalau misalnya nih orang nggak memang bukan tempat gue bertanya, ngapain gue tanya sama dia? Satu, dua, gue pilih orang yang gue dengar. Udah jelas-jelas lu tadi lu ngomong nih kan ada orang-orang toksik, bang. Lu udah menilai, menjudge dia orang toksik. Lah begonya, kenapa lu dengar? Itu kan aneh ya. Kayak yang memutuskan lu dengar apa enggak kan siapa? Jadi ngapain? Terus lu ngapain? Lu dengerin? Ya kan? Lu buang dah tuh pengaruh-pengaruh, apalagi zaman sekarang nih. Komunitas WA, alumni SMP, alumni SMA, alumni itu, dengan 1250 komentar macem-macem. Kalau memang lu yakinin satu hal, lu jalanin, udah. Itu sangat berpengaruh tuh, bos. Gue nggak ngerti kenapa lu terlalu dengerin orang-orang toksik gitu.